Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Dia segala-galanya bagi kita, sehingga hati kita terus melekat kepadanya dan menjadikan dia prioritas utama dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang kau nyatakan bagi kami setiap pagi. Sungguh engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Waktu pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan. Betapa kami perlu engkau Tuhan. Di setiap waktu, di setiap langkah hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Sekali perkatakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus.
Yang mengatakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Yang terutama dalam hidup kami hanya Engkau. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Allah baik. Terakhir baik. Dalamnya sebab kami menyembah, sebab kami memuji, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau ajaib, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau hebat, Engkau luar biasa, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Selamanya Engkau baik, Engkau selalu baik bagi kami. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, Engkau baik, Engkau baik. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, sungguh baik, memberikan kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya baik, sungguh baik, teramat baik. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya, Engkau yang terutama dalam hidup.
Kau segalanya bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpuji, terpuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kau yang berkuasa di bumi, di surga. Kau yang berdaulat atas semesta. Kau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tak bosan-bosan dan tak jemu-jemunya kami memuji, menyembah. Sebab Engkau Allah, Kau satu-satunya. Biarlah hati kami melekat kepadamu. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan bagimu. Jadi persembahan yang hidup, yang berkenan padamu. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang sempurna. Rancanganmu ajaib bagi kami. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Hidup sesuai dengan firman-Mu. Sebab kami tahu itulah yang menyukakan hati-Mu. Biarlah perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku hidup pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, berikan tentang hidupku menenapi firman-Mu. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, berikan tentang roh-Mu. Kau sempurna, amin, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, berikan tentang Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali berkatakan, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran. Dan kami percaya itu akan terjadi saat kami hidup sesuai dengan kehendak, hidup berpadanan dengan firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Nova. Shalom semua. Halo. Hari ini kita sampai pada kitab Meliake 3. Saya akan bacakan buat kita semua. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya,
Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, mensucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut Tuhan, tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Perikop kedua. Pembayaran persembahan perpuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka kamu akan kembali kepadamu. Maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Perikop ketiga, kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka juga luput. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan,
Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka aku akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, dan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Uh, di Maleakhi 3 ini di perikop pertama ini ya merupakan kelanjutan dari perikop terakhir di Maleakhi kedua. Ya, di sini dikatakan di ayat 1, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Hal yang saya dapatkan adalah bahwa uh, ketika perikop sebelumnya kan Tuhan menghukum Tuhan ini Tuhan datang menghukum. Tapi di ayat 1 dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi ini mengingatkan bahwa Tuhan itu sebenarnya ya sebelum hukuman terjadi, Tuhan itu mengirimkan utusan gitu ya. Supaya apa? Supaya mengingatkan kembali kepada orang-orang yang hidupnya tidak benar di hadapannya, supaya kembali kepada hidup yang benar. Jadi Allah itu kalau kita kaitkan dengan utusan, dengan penyelamatan, Tuhan mengutus anaknya supaya menyelamatkan kita dari dosa. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Nantinya Tuhan, ibaratnya Tuhan, ini, aku nih menunggu nih. Uh, Tuhan mengutus orang untuk mempersiapkan jalan supaya orang paham nih jalan ke dia nih, ke Tuhan nih. Nah, jadi utusan-utusan yang Tuhan berikan itu bisa bentuknya adalah orang-orang firman yang kita dengar, orang-orang yang menasehati kita, teguran-teguran Tuhan dalam hidup kita, itu menurut saya bagian dari utusan Tuhan untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan kita kembali kepada kehidupan hidup yang benar di hadapan Dia. Jadi kalaupun begitu baiknya ya Tuhan itu ya, kalaupun kita salah, kalaupun dalam kelalaian dan kelemahan kita itu, Tuhan itu tetap mengingatkan kita lewat lewat orang-orang, lewat firman-Nya. Untuk apa? Untuk kita kembali menyadari kelalaian, kelemahan, kesalahan kita agar hukuman itu tidak terjadi dalam hidup kita. Jadi baiknya kita peka terhadap utusan, peka terhadap nasihat, peka terhadap pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita. Entah itu nasihat dari teman, dari hamba Tuhan, atau pengalaman sehari-hari untuk mengingatkan kita kembali fokus pada Tuhan, kembali fokus pada jalan kita menuju Tuhan itu. Namun lalu kalau selanjutnya dikatakan bahwa di dalam perjalanan kita menuju ya supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Di dalam perjalanan kita menuju kepada menjalani jalan tersebut, tentu perjalanan iman itu tidak selalu mudah. Tuhan gambarkan, Alkitab gambarkan di sini ya, seperti api tukang pemurni, ya. Ini ayat berapa itu ya? Ayat 2. Seperti api tukang pemurni logam. Ya, dalam perjalanan iman kita tidak selalu mudah. Dikatakan
di ayat 2 itu digambarkan seperti api tukang pemurni logam. Ya, membersihkan emas dan membersihkan kita kotoran-kotoran dalam hidup kita ini supaya kita menjadi emas yang murni gitu. Berarti kan dalam perjalanan iman kita itu Tuhan sesungguhnya lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, eh, Tuhan memurnikan hati kita supaya kita selaras semakin serupa dengan Kristus melalui proses mungkin yang menyakitkan, kesesakan, kesedihan. Hasilnya adalah iman yang murni dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dalam proses pemurnian, eh, pemurnian itu dibutuhkan sebuah kesetiaan. Untuk menjalani proses pemurnian itu dibutuhkan kesetiaan. Salah satu bentuk kesetiaan dikatakan eh, bisa kita lihat adalah di dalam perikop kedua, yaitu salah satu bentuk kesetiaan ditegaskan di perikop kedua, yaitu dalam hal memberi. Ketika umat Israel lalai memberi perpuluhan, di ayat 8 dikatakan, kamu menipu aku. Kamu telah menipu aku, dikatakan di ayat ke-8. Ini tentu tidak asing bagi setiap orang percaya tentang perpuluhan. Ya, saya dari kalau sekolah minggu, kalau waktu di Medan, saya dari sekolah minggu kami sudah diajarkan untuk memberi perpuluhan. Sudah diberi nilai sejak sekolah minggu untuk memberi perpuluhan. Nah, eh, walau dalam sekarang ada banyak pro dan kontra ya terhadap perpuluhan, tapi saya pribadi adalah orang yang tetap teguh percaya akan memberi perpuluhan. Bagi saya itu adalah bentuk kesetiaan saya kepada Tuhan. Saya membayangkan ibarat seperti analoginya adalah seperti seorang petani. Petani ia bekerja keras, mencangkul, menanam benih, merawat tanamannya, tapi usahanya akan sia-sia bila hujan tidak turun dari langit. Waktu saya baca persiapkan renungan di Zakaria 10, eh, saya mendapatkan peneguhan kembali itu bahwa hanya Tuhan yang bisa menurunkan hujan gitu ya di Zakaria 10 itu. Eh, jadi kalau petani itu capek setiap hari bekerja keras mencangkul, menanam benih, merawat, semua usahanya itu sia-sia kalau hujan tidak turun. Tanahnya akan kering, benihnya tidak akan tumbuh, panennya tidak akan ada. Hujan itu adalah berkat Tuhan. Hanya Dia yang bisa membuka tingkap-tingkap langit untuk menurunkan hujan tepat pada waktunya. Itu iman percaya saya. Eh, Lalu ketika seorang petani sudah panen, ya, dia bawa saya analogikan dia membawa 10 karung padi yang dia bawa, lalu ia sisihkan satu karung untuk dipersembahkannya kepada Tuhan. Apa Tuhan butuh padinya itu? Tentu enggak. Tuhan itu kaya. Tapi melalui tindakan petani itu, si petani itu mengingat bahwa seluruh panen yang didapatkannya itu datang karena hujan dari langit yang diturunkan Tuhan. Bukan hanya karena kerja kerasnya. Jadi bagi saya perpuluhan itu, uh, saya ketika saya memberi itu saya sedang berkata, Tuhan aku sadar bahwa semua berkat yang kudapat ini berasal darimu. Kalau yang membukakan tingkap-tingkap langit bagiku, dan aku mau bergantung kepadamu bukan pada kekuatanku sendiri. Jadi itu iman, nilai dan iman yang kudapat ya sejak aku uh,
sekolah minggu gitu. Jadi membayangkan bahwa ketika aku memberikan perpuluhan, sesungguhnya aku sedang mau menyadari bahwa aku sedang bergantung, menyadari bahwa hidupku itu bergantung hanya kepada Tuhan. Nah, terus kita banyak kan diajarkan untuk memberi itu bukan soal jumlah, melainkan hati yang taat dan percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Saat kita rela memberi, kita sedang menyatakan iman kita bahwa hidup kita itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan di akhir perikop ini dikatakan akhirnya Tuhan menegaskan bahwa uh, nyata perbedaan antara orang yang benar dan yang fasik itu. Dengan kesetiaan, dengan kerelaan diri untuk dimurnikan, uh, itu menegaskan bahwa ada perbedaan antara orang yang benar dan yang fasik, orang mm, yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dikatakan ditutup dalam perikop ini bahwa akhirnya tuh ditegaskan bahwa akan nyata perbedaan. Gimana nyatanya perbedaannya itu? Berbeda yang saya dapat adalah nyata perbedaan bahwa ketika kita ditegur, kita menyadari uh, kesalahan kita dan kita bertobat, and then segala sesuatu dalam kehidupan kita itu kita rela dimurnikan supaya apa? Supaya kita menjadi emas, supaya kita mm, tetap pada jalan jalan kebenaran Tuhan. Lalu ketika kita menjalani proses pemurnian itu dibutuhkan kesetiaan. Kesetiaan itu kalau bicara Maliaki 3 ini berkaitan dengan salah satunya adalah hal memberi. Bagaimana kita bisa taat memberi sebagai bagian dari bahwa kita menyadari bahwa hidup kita itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Jadi bagi saya Maliaki 3 ini menolong saya untuk melihat bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu bukan sekedar teori, itu harus tampak dalam keseharian kita. Saat kita mendengarkan teguran, rela dimurnikan, setia memberi, hidup dalam syukur, menjadi teladan. Ini akan menjadi teladan di lingkungan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap setia, rela dimurnikan, murah hati, dan memberi hidup dalam syukur, sehingga menampilkan iman yang nyata dalam kehidupan kita, sehingga nyatalah di akhirnya adalah menegaskan bahwa nyata perbedaan antara orang yang benar dan yang fasik, dan nyata perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Demikian firman yang bisa saya berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu sekali lagi ini menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak melakukan seperti apa yang bangsa Israel lakukan. Ini teguran yang keras tentunya. Seperti yang kemarin saya katakan, bangsa Israel sudah terjebak dengan yang namanya rutinitas agamawi. Bahkan mereka melakukan semua rutinitas ritual agama mereka itu dengan tidak ada rasa hormat pada Tuhan. Mereka tidak punya rasa takut akan Tuhan. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang sangat-sangat wow, kurang ajar sekali lagi kalau saya boleh pakai kata istilah itu ya. Dari perikop yang pertama yang adalah sambungan dari Maleakhi pasal 2 perikop terakhir kemarin yang saya katakan, mereka mempunyai pikiran yang sudah sesat. Mereka berpikir kalaupun mereka berbuat jahat itu tetap baik bagi Tuhan. Terus di dalam pasal yang ketiga, lanjutan perikop yang pertama tadi dikatakan bagaimana
mereka itu menjadi tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, orang-orang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, anak yatim piatu, mendesak orang asing dengan tidak takut kepada firman Tuhan. Terus di perikop yang kedua mereka menipu Tuhan. Wah, itu udah kelewatan. Gimana lah bisa menipu Tuhan yang maha tahu? Kalau manusia mungkin bisa tertipu karena nggak maha tahu. Tapi ini Tuhan yang maha tahu pun ditipu oleh mereka. Dan gimana ternyata cara menipunya? Ketika nggak mengembalikan perpuluhan. Wah, ternyata yang nggak mengembalikan perpuluhan penipu. Nah, nanti katanya, kasar sekali Pak. Ini firman Tuhan yang ngomong Bapak Ibu ya. Ini kan seperti yang kemarin waktu Pak Simon sampaikan dan hari ini Bu Nova sampaikan. Berbicara tentang perpuluhan sekali lagi, itu bicara tentang sikap hati Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pasti pernah baca lah. Emangnya aku butuh makanan minuman dari kamu kata Tuhan. Memangnya aku butuh persembahan. Bukankah kambing domba aku punya, langit bumi itu aku punya. Tuhan tuh nggak butuh Bapak Ibu. Tapi kenapa Tuhan mengajar hal itu? Itu tadi, semua itu bicara sikap hati. Seperti yang kemarin saya katakan, apakah itu menjadi sebuah bentuk sikap hati bahwa kita itu mengutamakan Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terus yang tadi Ibu Nova juga katakan sejak dari kecil dia juga diajar sebagai bentuk dia bergantung, berharap kepada Tuhan. Dia boleh bekerja menyangkul, tapi kalau Tuhan nggak kasih hujan, ya sia-sia apa yang dikerjakan. Sehingga seperti firman Tuhan dikatakan ya kita menjadi seperti menaruh berkat uang di pundi-pundi yang berlobang, kita menyimpan perbendaharaan di lumbung yang diserang oleh belalang, yang ya habis-habis gitu saja, nggak bisa menikmati berkat Tuhan, lewat, lepas lewat, hidup nggak berubah. Nah, mari hari ini Bapak Ibu, di bagian terakhir ayat ini dengan jelas katakan, ada keputusan yang harus kita buat dari pilihan yang ada di depan kita. Dan berkali-kali saya katakan, keputusan itu kita yang menentukan. Tapi akibat dari keputusan yang kita buat, itu satu paket Bapak Ibu. Jadi hari ini dan besok kita akan mengakhiri kitab Maleaki yang saya katakan, ini kitab terakhir di perjanjian lama dan setelah itu Tuhan berdiam diri selama 400 tahun. Yang kemarin juga saya katakan, bukan Tuhan marah, sekali lagi Tuhan bukan marah. Tapi Tuhan tuh nyesek banget ngadepin manusia-manusia model kayak begini. Makanya kalau saya kasih judul perjanjian lama itu sederhana. Kegagalan manusia untuk bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Nah, besok saya akan khotbahkan hal ini. Nah, nanti ketika kita memasuki perjanjian baru, kita akan melihat diawali dengan satu pribadi. Kalau perjanjian lama ini kan diawali dengan kejatuhan manusia. Pertama, kegagalan manusia untuk bertindak sesuai dengan rancangan Tuhan, bertindak sesuai dengan hati Tuhan. 3.600 tahun Tuhan beracara dengan yang namanya manusia. Mulai dari Adam, Hawa, kemudian ketemu Nuh di antara orang yang jahat. Terus Tuhan menemukan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kemudian Yakub sampai kitab Maleakhi yang saya katakan rentang waktu 1.300 tahun. Kurang panjang sabar apa Tuhan itu Bapak Ibu. Tapi manusia gagal melakukan kehendak Tuhan. Bertindak sesuai dengan isi hati Tuhan. Kenapa? Karena kejahatan mereka. Karena keinginan daging mereka. Karena keinginan mata mereka. Karena keangkuhan hidup. Dan di Maleakhi ini sudah level sampai keangkuhan hidup. Udah kesombongan. Mereka sudah berbuat jahat tapi mereka merasa enggak. Mereka sudah menipu Tuhan tapi mereka merasa enggak nipu Tuhan. Bahkan tadi di ayat-ayat yang ke mana ya? Di perikop yang ketiga tadi, ayat yang ke-14, bahkan kalau saya mau bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kamu berkata percuma saja berbakti kepada Allah. Apa gunanya melakukan kewajiban kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa atau menunjukkan kepadanya bahwa kita menyesali kesalahan kita?
Mereka ngomong percuma, itu percuma, beribadah itu percuma, menyesal kesalahan kita itu percuma. Kita lihat sendiri bahwa orang-orang sombong bahagia, orang jahat tidak hanya bertambah makmur, tetapi kalau mereka menguji kesabaran Allah dengan berbuat jahat, mereka luput juga. Wih, ini kan kurang ajar banget ini. Udah kelewatan banget nih orang yang saya katakan, memang iblis di balik itu semua, tapi kan keputusan di tangan kita, Bapak Ibu. Mereka ngomong percuma beribadah, percuma berbuat baik. Tuh orang yang berbuat jahat malah makmur, panjang umur. Bahkan kalau mereka menguji kesabaran Allah dengan berbuat jahat, luput juga. Nggak kena masalah, aman-aman saja. Nah, banyak kan orang berpikir seperti itu tanpa sadar. Iya Pak ya, kenapa aku tengok-tengok ya. Orang buat jahat malah baik-baik be hidupnya. Aku ini mau sungguh-sungguh sama Tuhan malah kacau balau babak belur hidupku. Wah, hati-hati Bapak Ibu kalau sudah mulai berpikir seperti itu. Dan kalau diikutin terus ya itu tadi. Iblis itu bukan cuma mau membuat kita salah jalan. Tapi sesat pikiran kita. Tapi hari ini di akhir dari perikop di pasal yang ketiga katakan, yuk buat keputusan. Engkau mau beribadah kepadaku atau tidak? Engkau mau berbuat baik atau berbuat jahat? Tapi Tuhan katakan, kau akan lihat perbedaannya. Kau akan lihat. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami, bukan cuma melihat orang lain, tapi Bapak Ibu yang mengalami, merasakan ketika engkau buat keputusan beribadah kepada Tuhan. Maka ada kasih karunia, ada berkat. Berkali-kali saya katakan kalau saya sedang bicara tentang berkat, itu bukan hanya bicara tentang uang atau harta Bapak Ibu, enggak. Berkat itu segala sesuatu yang membuat saya dekat dengan Tuhan, itu berkat. Tapi sebaliknya kutuk itu adalah segala sesuatu yang membuat saya jauh dari Tuhan. Jadi itu bisa apapun. Berkat Tuhan itu bisa dalam bentuk apapun. Tapi firman Tuhan menjamin orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan isi hati Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Orang akan melihat kok enak banget ya hidup kamu ya. Ada kemudahan, ada kemurahan, happy, sukacita, damai sejahtera. Kayak nggak punya masalah saja hidupmu. Ya gimana nggak nikmat kalaupun ada situasi sulit Tuhan ada menolong. Ada waktu kurang Tuhan sediakan. Waktu sakit Tuhan sembuhkan. Dalam pergumulan Tuhan beri kemenangan. Itulah hidup dalam berkat Tuhan Bapak Ibu. Dan saya berdoa, saya mendorong Bapak Ibu membuat keputusan yang benar untuk hidup sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan menikmati kebenaran Tuhan. Sehingga hidup kita jadi bukti kebesaran Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Ada yang mau tambahkan sesuatu? Oh, Simon mau tambahkan sesuatu? Oke. Kalau yang lain mau tambahkan, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Hengki. Oh, Ko Joni Samuel ya. Oke, silakan kok. Nanti ditutup doa dengan Ibu Nova. Shalom semua, kalau ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh terus bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh terus belajar Tuhan, semakin hari semakin mengenal isi hati-Mu Tuhan. Tuhan biarlah kebenaran firman-Mu kami dengar hari ini, boleh mengajar kami untuk setia mendengarkan setiap perintah-Mu dan melakukan setiap apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Ibu Nova yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai hidupnya jadi berkat Tuhan. Engkau berberkati Nova dan Pak Masir Tuhan bersama anak-anak mereka Tuhan. Engkau terus pakai hidup mereka menjadi berkat Pak. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami boleh membawa orang-orang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat pemulihan kesehatan Koahyong Tuhan. Kau terus pulihkan kesehatannya. Kau terus pakai Koahyong dalam setiap situasi kehidupannya. Dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau terus taruhkan visi misi buat setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Kohengki Tuhan. Pasca penjalanan operasi pengangkatan batu empedunya Tuhan.
Campur tangan, terus pulihkan kesehatannya Tuhan. Engkau memberikan pemulihan dan kesehatan buat Wendy Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Engkau terus beri kekuatan, kesehatan, untuk proses kemoterapinya Tuhan. Tuhan, pemulihanmu terus bekerja buat kesehatan Ibu Dorcas Tuhan. Penyertaanmu, engkau terus pakai Ibu Dorcas dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dan dia terus boleh menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat Pak Abi Tuhan, yang mengalami stroke dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja menormalkan setiap proses kesehatannya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja buat Pak Abi Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati, dan wali kota dan jajarannya. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga para pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biar semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Hari ini maupun besok Tuhan. Kau memberkati setiap para pelayan-Mu yang melayani Engkau. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Engkau memberikan pengurapan ganda. Biarlah setiap pelayanan mereka boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur pagi hari yang indah ini buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Kau Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami bisa merasakan bagaimana kasih-Mu dan pertolongan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini lewat firman yang kami dengarkan Tuhan, ya, lewat koram dio kami ini, lewat pesan-pesan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah Tuhan Kau beri kami kekuatan lewat roh-Mu untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan, agar keputusan-keputusan kami selalu selaras dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga nyatalah perbedaan kami, orang yang fasik dan orang yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, karena kebenaran ini akan memerdekakan hidup kami. Dan akhirnya biarlah berkat kasih karunia dari Tuhan yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Terima kasih. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih, Ibu Nova.